Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'alana min ibadihil mu'minin wa anzala lana kitabahul mubin wa arsala ilaina rasulahul amin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah qayyumus samawati wal ardin wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhul mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim afdhalas salati wa azkat taslim ala sayyidil awwalin wal akhirin akramis sabiqin wal lahiqin qaidil ghuril muhajjalin nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa uswatina wa imamina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahabatihi wa man ittaba'a sabilahu wa ihtada bihudahu ila yaumiddin. Wa ba'd. Bapak-bapak, saudara-saudara jamaah Majlis Salim yang saya hormati, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Babu qada'i hawaijil muslimin, bab yang berkenaan dengan kita memenuhi atau melaksanakan hajat orang banyak. Qala Allah Ta'ala wab'alul khaira la'allakum tuflihun. Wa qala ta'ala wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi alim. Di dalam surah Al-Hajj Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum wab'alul khaira la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, irka'u, ruku' wasjudu artinya laksanakan ibadah, wab'alul khair, dan buat kebaikan. Kita hidup ini punya dua program utama. Pertama, ibadah. Ibadah itu hanya kepada Allah. Yang kedua, muamalah. Muamalah itu kepada sesama kita. Kalau boleh, ini istilah saja ya. Jangan sampai salah menafsirkan. Kalau boleh dikatakan, ibadah itu masalah vertikal. Kita kepada Allah. Adapun muamalah masalah horizontal. Vertikal yaitu hablum minallah, dan horizontal hablum minannas. Kalau ibadah hanya kepada Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau muamalah berkenaan dengan kita, buat kebaikan. Ya. Pernah saya sampaikan kepada bapak-bapak bahwa ada seorang ulama yang mengatakan bahwa kebaikan di dunia ini banyaknya sama dengan banyaknya napas kita. Nggak terhitung. Wah, kebaikan. Apapun kebaikan, kerjakan. Kebaikan sangat banyak. Wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi alim. Apapun yang kalian lakukan dari kebaikan, pasti Allah Maha mengetahui. Enggak ada yang luput dari hisab Allah. Tidak ada yang luput dari hitungan dan catatan Allah. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Enggak ada yang luput. Tidak ada yang luput. Ya. Makanya jangan meremehkan kebaikan sekecil apapun. Bisa saja, ya, bisa saja. Kalau orang Jakarta bilang itu sekobet gitu, sekeping dari buah korma. Korma itu kita kobet itu kalau kita kasih orang yang betul-betul sedang memerlukan dan membutuhkan, itu bisa menyelamatkan orang yang memberi itu dari neraka. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ittaqun nar walau bisyiqqi tamrah. Jauhilah diri kalian
dari azab, dari siksa neraka, walaupun hanya dengan sebelah daripada buah kurma. Kasih pada orang yang membutuhkan. Sebaliknya, jangan juga meremehkan dosa yang kecil. Dosa yang kecil, kalau dilakukan oleh seseorang di akhir hayatnya, bisa menyebabkan dia su'ul khatimah. Ya. Ada orang yang mengasih minum hewan, dia akhirnya masuk surga. Ada orang yang mengurung hewan, menyebabkan dia masuk neraka. Jadi kebaikan jangan diremehkan, juga yang namanya maksiat jangan diremehkan. Kebaikan walaupun sedikit sangat mungkin bisa menjadi, yaitu penyebab seseorang masuk surga. La tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin thaliq. Jangan meremehkan kebaikan walaupun bentuknya itu dengan bersikap, atau ketika kamu bertemu dengan teman, dengan seseorang, dengan teman, dengan saudara, dengan memperlihatkan wajah yang ceria. Walaupun lagi nggak punya duit, walaupun kredit macet gitu, tetap aja. Ya. Jangan bawa-bawa orang karena kesulitan kita, nggak usah. Biarkan kesulitan itu kita adukan hanya kepada Allah. Yang kita ceritakan kepada orang lain yang baik-baik. Wa amma bi ni'mati rabbika fahadits. Bukan dalam konteks berbangga-bangga, bukan. Tapi dalam konteks kita mengajak bersyukur. Mengajak bersyukur. Akan lebih baik lagi kalau kita dalam rangka bersyukur kita berbuat baik. Ya. Dalam rangka tasyakuran, beri makan orang. Ya. Seperti orang walimah. Orang walimah itu dia tasyakuran setelah pernikahan. Jadi walimah itulah tasyakuran setelah akad nikah. Walaupun hanya dengan seekor kambing. Aulimu walau bisa, au kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Laksanakan walimah walaupun hanya dengan menyembelih seekor kambing. Tanda syukur. Ya, ini mungkin kalau satu dalam perpolitikan ataupun dalam dunia politik semacam deklarasi lah, publikasi, pemberitahuan. Sehingga tidak menimbulkan tanda tanya ketika seorang laki-laki berjalan menggandeng seorang perempuan. Oh, ini suami istri. Itulah ya, sempurnanya agama Islam. Dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sanadnya Abdullah ibnu Umar. Abdullah ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma berkata, al-muslimu akhul muslim. Dari Abdullah ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-muslimu akhul muslim. Seorang muslimlah saudaranya muslim yang lain, karena sama-sama satu akidah. Yang saya sampaikan berkali-kali bahwa ada penyambung, yaitu penyambung yang dikatakan rahimuddin, kesamaan. Jadi silaturahim ada rahimuddin, ada rahimun nasab, ada rahimul ilmi. Jadi dua orang muslim itu saling bersaudara seperti
seperti satu bapak, seperti ya, jangan seperti. Ya. Maka sebagai konsekuensinya la yadhlimuhu, jangan kurangi haknya. Jangan kurangi haknya. Di antara hak muslim apa? Kalau bertemu menyapa. Jadi jangan kalau ketemu sama muslim jangan buang muka. Jangan buang muka. Yang kedua, idza maridha fa'udhu. Kalau dia sakit, jenguk. Wa idza mata fatba'hu. Kalau ada saudara muslim meninggal dunia, wafat, maka ikut mengantar jenazahnya, artinya dengan proses-proses, apakah itu bertakziah, ikut menyolatkan, ikut penguburan. Mana yang bisa dilakukan. Wa idza da'aka fa'ajibhu. Kalau dia ngundang dan acaranya itu tidak bertentangan dengan syariah, datang. Wa idza stansahaka fansahu. Kalau dia minta nasihat, kasih nasihat. Jadi jangan jadi ini kan. Dan hak-hak yang lainnya, itu contohnya saja yang disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai kalau dia bersin dan dia mengucapkan alhamdulillah, sambut dengan doa yarhamkallah, dan yang bersangkutan nyambut lagi dengan yahdikumullah wa yuslihu. Itu hak. Masya Allah, begitu detailnya ajaran Islam. Tidak ada sesuatu tanpa ada petunjuk. Semuanya ada petunjuknya. Masya Allah. Beruntunglah kita menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalaulah Nabi Isa ini saat ini masih hidup, dia pasti ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya karena kesempurnaannya ini, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus sebagai rahmatan lil alamin, alam semesta. Bukan hanya manusia, termasuk makhluk lain juga mereka merasakan rahmatnya Islam dan rahmatnya ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala yuslimu. Jadi sesama muslim kita harus melindungi. Jangan kita serahkan kepada musuh. Jangan seperti yang terjadi sekarang ini. Negara tetangga daripada Palestina yang ada di sekitarnya itu, mereka biarkan saudara-saudara kita di Gaza itu dibantai, dibombardir, dihancurkan rumahnya, tempat ibadah, anak kecil, ibu-ibu, sampai hewan. Nah ini ya memang tanda-tanda akhir zaman yang diisyaratkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tatada'a alaikumul umam kama tada'a akalatu ala qas'atiha. Ya, ada dari umat Islam itu semacam dikeroyok, sebagaimana orang ngadepin satu nampan hidangan dari semua arah. Semua itu, semua negara, ya, baik langsung ataupun tidak langsung. Amerika, kemudian negara-negara Eropa, semuanya. Dan negara yang sekitar di situ yang mereka membiarkan saja. Bahkan ditutup pintu, itu ditutup, yaitu penyeberangan seperti Rafah dan lain-lainnya. Ya, tapi bukan Rafah Bogor. ya itu. Nah, ini adalah sesuatu yang sangat dilarang. Ya, la yadhlimuhu wa la yuslimuhu. Man kana fi hajati akhi. Udah isya azan ya? Ya enggak sedikit lagi saya selesaikan. Man kana fi hajati akhi kana Allahu fi hajati. Barang siapa yang dia
membantu meluluskan hajat saudaranya. Apakah langsung, apakah tidak langsung, apakah hanya dengan pikiran, apakah hanya dengan tenaga, dengan apapun bentuk yang akan menyebabkan seseorang itu hajatnya terlaksana, maka Allah bantu orang tersebut, ya, hajatnya, baik itu hajat dunia dan akhirat umum, ya. Wa man farraja an muslimin kurbatan, barang siapa yang memberi jalan keluar, memberi yaitu bantuan kepada orang muslim dalam kesulitan, farrajallahu anhu biha kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Allah beri dia, atau Allah bantu dan Allah bantu dia dari kesulitan pada hari kiamat. Jadi ketika hari kiamat itu sangat sulit keadaan. Yauma tadhalu kullu murdi'atin amma arda'at wa tada'u kullu dhati hamlin hamlaha wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara walakinna 'adzaballahi syadid. Ya, ketika terjadi hari kiamat, bayi yang sedang menyusu, betul ya, yang sedang menyusu ya, itu berhenti. Kenapa? Nggak keluar susunya. Kenapa? Ibunya dalam keadaan ketakutan, stres. Makanya seorang ibu yang dalam kondisi menyusui itu harus tenang. Dan tidak ada ketenangan kecuali dengan nyambung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bagaimana kondisi ketenangan kejiwaan seorang ibu, baik ketika dalam keadaan hamil atau keadaan menyusui, itu akan sangat berpengaruh kepada bayinya dan janinnya. Nah, ini makanya bapak-bapak, ya, yang masih yang punya istri produktif, jadi ketika istri dalam keadaan hamil, suruh perbanyak dan perkuat hubungan dengan Allah. Banyak berzikir, ya. Ini akan mempengaruhi, ya, dan membantu pengkondisian daripada janin, ya. Ya. Kemudian seorang ibu yang dalam keadaan hamil pada hari kiamat itu keguguran. Kenapa? Panik, takut. Dan banyak orang, mereka itu seperti orang dalam keadaan mabuk, dan sebenarnya mereka itu bukan mabuk, tapi karena siksa hari kiamat yang sangat mengerikan. Ini digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya di awal surah Al-Hajj. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatas sa'ati syai'un 'azim. Goncangan hari kiamat itu sangat mengerikan. Idza zulzilatil ardu zilzal wa akhrajatil ardu athqala. Bumi itu memuntahkan semua isinya. Semuanya. Dan termasuk bumi itu berbicara. Jadi tanah yang kita injak itu dimanapun kita melangkah nanti akan menjadi saksi. Bingung manusia. Wa qala al-insanu mala. Kenapa ini kok begini? Wa qala al-insanu mala. Yauma idzin tuhadditsu an akhbar. Pada saat itu bumi itu bicara. Bi anna rabbaka awhalaha. Yauma idzin yasul nasu ashtatan liyuraw a'malahum. Semua keluar dari kuburan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang diberi oleh Allah rasa aman, rasa tenang, ya, ketika kita dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ya Allah, ketika kita akan tidur kita berdoa,
Bismika Allahumma ahya wa bismika Allah. Wa man satara musliman satarahullahu yaumal qiyamah. Barang siapa yang menutupi aib saudaranya atau kemaksiatan saudaranya, yang memang kemaksiatan itu bukan tradisinya, bukan kebiasaannya. Lain yang orang kemaksiatan sudah menjadi habitnya dia itu. Menjadi kebiasaannya gitu. Kalau yang memang kemaksiatan itu dilakukan bukan karena kebiasaannya, jadi nggak terus-terusan, tutupi. Jangan diumbar-umbar. Beda kalau yang memang kemaksiatan sudah menjadi habitnya, udah bohong terus-terusan, ya, menipu terus-terusan, ya. Nah itu ya harus ya, di jalur hukum. Ya. Nah ini semuanya adalah merupakan petunjuk dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam kita menjaga keharmonisan sesama muslim, di antaranya dengan kita membantu urusan saudara kita dengan segala, nanti ini akan dijelaskan apakah bantunya itu dengan ilmu, ya, termasuk dan mengajar itu dalam rangka memenuhi hajat orang lain. Apakah itu dengan ilmu, dengan pikiran, dengan tenaga, dengan apa yang bisa dilakukan untuk membantu kepentingan orang banyak. Jadi kalau seseorang ingin kedudukannya tinggi, bukan dengan bintang, bukan dengan bintang perhargaan, maha ini maha itu, bukan. Kerjakan amal baik untuk orang banyak. Semakin banyak orang yang merasakan kebaikan itu, semakin tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya ya, yang pertama kali disebutkan di dalam hadis, orang yang mendapatkan naungan di saat tidak ada naungan, yang sebutkan siapa? Al-imamul adil, pemimpin yang adil. Kenapa seorang guru itu didukung oleh semua makhluk, sampai semut yang ada di lubang-lubangnya dan ikan-ikan yang ada di air yang tidak terhitung bilangannya, karena dia berbuat sesuatu yang bermanfaat untuk orang banyak. Makanya kebaikan itu jangan terhenti dengan masa bakti, nggak ada. Berbuat kebaikan, ya. Jangan ada istilah pensiun. Pensiun ini jadi ustadz, nggak ada, jangan. Pensiun nih jadi jadi kiai, jangan, terus kerjakan kebaikan. Ya. Ya, kalau masalah formalitas lain lagi. Wallahu a'lam. Ini udah waktunya qomat ini sebetulnya. Ya. Wallahu a'lam wa ilmuhu atam wa kullu dzi ilmin alim wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahabati ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa nafsin la tashba' wa 'ainin la tadma' wa du'ain la yustajabu lah. Allahumma rabbana ya Allah ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyi dunya wa 'adzabil akhirah wa fitnatihima wa baliyatihima ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana ya Allah ya arhamar rahimin irhamna rahmatan tughnina bi an rahmati man siwak. Irhamna bi tarkil ma'asi abadan ma amqaitana warhamna bi tarki ma la ya'nina warzuqna husnal nadhari fi ma yurdika anna. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallama tasliman katsiran daiman abadan la yamiddin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin 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 ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana fi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.